Kajian malam ini kita lanjutkan pembacaan kitab Tauhid bab yang ke-15. Tiada seorang pun yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada seorang pun dan apapun dia. Jadi selain manusia yang lain pun tidak berhak untuk disembah selain Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-191 dan 192. Bunyi ayatnya, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun. Ayusyrikuna ana ta padha nyekutokake sapa si para manungsa ma ing apa wae. Apakah manusia itu menyembah sesembahan yang selain Allah? Allah nyatakan la yakhluqu, ora bisa nyiptakake apa ya sesembahan kang sakliyaning Allah saean ing suwiji-wiji. Apapun yang disembah selain Allah itu tidak bisa menciptakan sesuatu pun. Wahum yukhlaqun, bahkan sesembahan yang disembah selain Allah itu adalah diciptakan atau dibuat. Itu ayat 191. Jadi apakah orang-orang yang menyembah kepada sesuatu yang selain Allah, sesuatu selain Allah itu tidak akan bisa menciptakan suatu apapun, dan bahkan sesembahan-sesembahan selain Allah itu diciptakan. Ayat yang ke-192, wala yastati'una lan ora padha mampu, ora padha bisa lahum tumraping sesembahan kang sakliyaning Allah apane nasron paring pitulungan. Jadi sesembahan selain Allah itu tidak akan mampu memberikan pertolongan. Wala anfusahum yang surun, dan bahkan menolong dirinya sendiri pun tidak akan mampu. Monggo terjemah. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang, dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Iya. Kalau kita melihat babnya, tiada seorang pun yang berhak disembah. Tapi kalau kita melihat ayatnya malah mengerucut kepada berhala. Berhala itu kan bukan orang. Makanya biar lebih jelas lagi, ya sesembahan apapun selain Allah itu tidak bisa menciptakan suatu apapun, dan bahkan dia itu diciptakan.
dan mereka tidak akan mampu memberikan pertolongan dan bahkan tidak mampu juga memberikan pertolongan terhadap diri mereka sendiri. Tidak akan mampu itu ya. Kemudian surah Fatir ayat 13 dan ayat 14. Ayat 13 itu sepotong sebagian akhir di ayat 13. Ayatnya panjang, ini diambil belakangnya. Walladzina lan wong-wong akeh tad'una kang padha ndonga nira kabeh min dunihi saking sakliyaning Allah mayamlikuna ora anduweni ngopo-opo, tidak memiliki apapun yang disembah selain Allah itu, mir bahkan sekulit ari sekalipun dia tidak memilikinya. Dia orang-orang yang menyembah selain Allah itu tidak mempunyai apa-apa, bahkan sekulit ari sekalipun mereka tidak memiliki apapun. Kemudian ayat yang ke-14, in tad'uhum lamun ta ndonga nira kabeh ing sesembahan kang sakliyaning Allah iku layasma'u ora bisa ngrungu apa ya sesembahan kang sakliyaning Allah doa akum ing donga nira kabeh walau sami'ulan lamun ta ngrungu sapa ya sesembahan kang sakliyaning Allah ring donga nira kabeh mastajabu ora bakal mampu ngabulke lakum ring donga nira kabeh wa yaumal kiamati lan besok ing dalem dina kiamat iku yakfuruna padha ingkar sapa ya si sesembahan kang sakliyaning Allah bisirkikum kelawan kemusyrikan nira kabeh wala yunabbiuka lan ora mertelaake ora nyritakake ing nira kalimai begitu ya wala yunabbiuka mitlu khabir gitu ya. Yang diberikan oleh yang maha mengetahui wala yunabbiuka mitlu khabir disuk nungguning dina kiamat sesembahan yang selain Allah itu ingkar dengan kemusyrikan orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu itu. Tidak hanya itu ya, wala yunabbiuka mithlu khabir. Apa artinya? Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan, kalimat begitu. Jadi kalimat la yunabbiuka lan ora nono kang bisa aweh katerangan ka itu kepadamu
Jadi tidak ada seorang pun, tidak ada satu pun yang bisa memberikan penjelasan kepadamu mithlu khabir itu ya. Nggak ada yang bisa memberikan penjelasan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh yang maha mengetahui. Nggak ada ya, jadi hanya Allah yang maha mengetahui dan yang sudah menjelaskan apapun yang harus menjadi keyakinan kita, semuanya Allah sudah menjelaskan. Dan yang Allah tidak jelaskan kita ya nggak boleh menjelaskan ya. Bisa dipahami ya. Jadi sesuatu yang gaib itu hanya Allah yang boleh menjelaskan. Kegaiban itu dan semuanya sudah Allah jelaskan melalui ayat-ayatnya, baik yang matluwin atau yang ghairu matluwin, sudah dijelaskan semuanya. Jadi yang boleh ngomong gaib itu hanya Allah. Yang selain Allah itu tidak boleh ngomong gaib. Barusan kita ditinggalkan bulan Muharram. Sekarang kita masuk di bulan Safar, tanggal 6 ya. Gak pada apal ya nek bulan Safar ya. Nek Agustus ngono ya apal ya. Dan yang milik kita itu ya sing Safar itu ya, bukan yang Agustus. Lah di bulan Safar ini masih banyak, tidak hanya ada ya, tapi masih banyak yang mempunyai keyakinan adanya Rebu Wekasan. Ono salah ono gak Rebu Wekasan nih? Ada. Meyakini di Rebu Wekasan itu Allah turunkan balak sebanyak 1000 macam balak atau penyakit. Ini keyakinan dari mana? Di Quran tidak menjelaskannya. Padahal itu gaib. Gaib itu yang punya hak untuk menjelaskan itu ya hanya Allah ya. Kita hanya membaca, hanya memahami, kemudian perintah Allah yang harus diyakini kita yakini, yang tidak ada keterangannya ya nggak boleh diyakini. Tapi terlanjur ya, terlanjur. Nenek moyang kita meyakini adanya Rebu Wekasan, dan sebagian tidak kenal dengan Rebu Wekasan itu apa toh? Rebu Wekasan itu hari Rebu yang terjadi di akhiran bulan Safar. Wong Rebu pungkasan jadi Rebu Wekasan, bahasanya itu loh gak pas. Rebu pungkasan jadi Rebu Wekasan. Dan bahkan di kampung Putuk saat saya awal-awal datang dulu, walaupun saya enggak ikut mengamalkan, tapi saya dengar dan itu diumumkan akan diadakan sholat Rebu Wekasan. Sampai ada sholatnya ya. Loh,
Ini kalau tidak ada keterangan dari Al-Quran dan dari As-Sunnah, maka keyakinan itu keyakinan batil. Monggo terjemahnya surah Al-Fatir. Dan orang-orang yang kamu seru atau sembah selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu. Dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikanmu, dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. Nek gak ono penjelasane, gak ono keterangane tentang keyakinan-keyakinan yang batil itu, ya gak ada yang bisa memberikan keterangan tentang itu. Lah piye nek nerangno teko endi sumbere wong gak ono sumbere. Tapi terlanjur diyakini lan diamalke, sudah selesai sudah. Ngiyakini tok itu sudah merupakan kebatilan. Percaya tok itu loh sudah pelanggaran. Karena di sini Allah nyatakan wala yunabbiuka mithlu khabir, tidak ada satupun yang bisa memberikan penjelasan itu. Enggak ada. Maka Allah nyatakan wala yunabbiuka mithlu khabir, enggak ada. Lebih-lebih besok nok nggone akhirat, kalau kita sampai mempunyai sesembahan yang selain Allah, satu mereka akan mengingkari, dan selain yang disembah selain Allah itu tidak akan bisa mendatangkan penjelasan, nggak ada. Seperti apa yang dijelaskan oleh Allah, Zat yang Maha Suci, Zat yang Maha Tahu, Zat yang Maha Mengetahui, ya nggak mungkin bisa ya. Makanya kita itu harus meyakini sesuatu yang sudah dijelaskan sama Allah. Contoh, kita harus mengimani bahwa Allah itu maha segala-galanya, maha agung, maha berkuasa, maha bisa, maha kasih sayang, dan maha merawat kita. Itu Allah, itu harus kita yakini ya. Kemudian kita harus meyakini adanya malaikat-malaikatnya Allah, baik malaikat yang menjaga surga atau yang menjaga neraka, atau malaikat yang mencatat amalan ibadah kita atau amal buruk kita yang ada di kanan dan di kiri kita. Itu ya, itu kita memang harus yakin. Yang ketiga, kita harus yakin memang dengan apa yang Allah firmankan di dalam kitab suci Al-Quran, dan apa yang Allah firmankan di dalam hadis-hadis qudsi, dan apapun yang Allah wahyukan kepada Rasulullah kemudian dibahasakan Rasul sendiri. Itu ya, itu harus kita yakini memang. Kemudian yakin, kita harus mengimani dan meyakini seyakinnya yakin kalau Rasulullah Muhammad itu benar-benar diutus sama Allah. Yang kelima, harus percaya dengan adanya
hari kiamat. Yang keenam, kita harus yakin, harus percaya dengan qadha dan qadar. Itu harus ya, karena itu semuanya sudah dijelaskan sama Allah. Tapi nek mempercayai rebu wekasan itu lho, endi ayat itu. Itu ya. Kemudian diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, sahabat Anas oleh dawuh, sujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa kusirat rubaiyatuhu faqala kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum fanazalat laisa laka minal amri syai'un. Monggo terjemah. Pada waktu peperangan Uhud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terluka di bagian kepala dan gigi taringnya. Maka beliau bersabda, bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai Nabi mereka. Lalu turunlah ayat, tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Iya. Di saat Nabi dalam perang Uhud itu, Nabi kan dilempari batu, juga terkena tombak atau panah, sampai kepalanya itu sujud, kepalanya luka. Tidak hanya kepalanya saja yang luka, tapi wakusirat rubaiyatuhu, gigi taringnya Rasul pun kusirat, pecah. Saat itu Nabi dawuh, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyuhum. Dia kalimatnya kan kayak sederhana, kayak gak apa-apa itu ya, karena sepertinya merupakan bentuk pertanyaan, bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai nabi mereka. Ini kan orang-orang Bani Israel kan, tidak hanya dilukai tapi dibunuh. Spontan ya, turun ayat di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-128. Bunyi ayatnya, laisa laka minal amri syai'un. Ini pelajaran yang dalam ya. Di Nabi saat keadaan kepalanya luka dan berlumuran darah, terus gigi taringnya pecah, Nabi dawuh dengan pakai sigot istifham. Sigotnya sigot pertanyaan ya, diawali dengan kaifa. Kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum. Dia bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai nabi mereka. Saat itu Nabi terluka. Loh kayak gitu langsung turun ayat. Allah nyatakan, Muhammad, kamu tidak ada urusan sedikit pun tentang itu. Jadi mereka beruntung dan tidak beruntung, celaka dan tidak celaka,
itu bukan urusan kita, itu murni urusan Allah. Dan mereka yang melukai nabinya. Jadi Nabi Muhammad itu yang terluka itu loh, saat mengatakan dengan sigot pertanyaan kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum, langsung turun ayat laisa laka Muhammad, kamu tidak punya hak untuk campur tangan tentang itu. Luar biasa ya. Diterjemahkan, tak ada sedikit pun campur tanganmu Muhammad dalam urusan mereka itu. Dah ya, itu mutlak ya, mutlak Allah itu ya. Monggo dilanjut bacaannya. Dan diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah terluka di bagian kepala dan gigi taringnya sewaktu perang Uhud, berdoa tatkala mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat terakhir dalam sholat subuh. Ya gitu ya. Itu namanya kunut nazilah ya. Dijelaskan oleh panjenenganing Ibnu Umar, Nabi saat usai perang Uhud dalam keadaan terluka bagian kepalanya dan gigi taringnya pecah. Ya parah itu ya. Terus Nabi setelah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, Nabi membaca doa Allahumma an fulanan wa fulanan ba'dama yaqulu sami Allah liman hamidah. Setelah Nabi mengucapkan, setelah rukuk terus bangkit dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, terus ndongone iku Allahumma an fulanan wa fulanan. Langsung turun ayat laisa laka minal amri syai'un. Doanya seperti apa? Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan. Langsung Allah turunkan ayat laisa laka minal amri syai'un. Tak ada sedikit pun campur tanganmu Muhammad dalam urusan mereka itu. Jadi itu sudah Allah sendiri yang beresi itu. Jadi kita gak usah mengucapkan doa laknat kepada mereka. Mereka sudah dilaknat sendiri sama Allah. Kalau kita berdoa mendoakan laknat, malah kita ditegur sama Allah. Laisa laka minal amri syai'un. Surah Ali Imran ayat 128. Itu ya. Monggo terjemahnya. Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan, yaitu seusai beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Terus sesudah itu Allah pun menurunkan firman-Nya, tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Surat Al-Imran ayat 128. Lanjut. Dan menurut riwayat lain, beliau mendoakan semoga Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Al-Harits bin Hisham dijauhkan dari rahmat Allah. Maka turunlah ayat. Di doanya ada dua ya. Yang pertama,
memohon kepada Allah orang-orang yang menyakiti nabinya itu agar dilaknat. Itu asbabun nuzul yang pertama. Asbabun nuzul yang kedua, saat Rasul berdoa supaya Safwan bin Umayyah dan Suhail bin Amr dan Al-Haris bin Hisam dijauhkan dari rahmat Allah. Langsung turun ayat itu ya. Muhammad, tidak sedikit pun kamu campur tangan atau campur tanganmu terhadap mereka. Lanjut. Diriwayatkan pula dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, ketika diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat wa andir asiyarotakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Wa andir lan aweo peringatan niro. Ini niro Muhammad ya, saat itu Muhammad berilah peringatan asyirataka, kerabat dekatmu Muhammad, al-akrobin, kerabat terdekatmu, berilah mereka itu peringatan. Terjemahnya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat yang terdekat. Iya. Nek memberikan peringatan boleh, tapi kalau ndonga agar dilaknat tidak boleh. Berdoa agar Allah menjauhkan rahmatnya itu juga tidak boleh. Nah, yang diperintahkan Allah harus memberikan peringatan. Ya. Gimana? Maka saat turun ayat itu wa andir asyirataka aqrabin, maka berdirilah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersabda, ya ma'syara Quraisy, wahai kaum Quraisy, wahai kafir-kafir Quraisy, istaru anfusakum, tebuslah diri kalian, la ughni ankum minallahi syai'a. Itu ya. Monggo terjemah. Wahai segenap kaum Quraisy, wahai segenap kaum Quraisy, tebuslah diri kalian dari siksa Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Iya. Sedikit pun aku tidak berguna bagi kalian di hadapan Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, sedikit pun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Wahai Sofiyah bibi Rasulullah, sedikit pun aku tak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Dan wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan dari hartaku. Sedikit pun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Sampai seperti itu ya. Ini setelah Nabi berdoa agar Allah melaknat orang-orang yang menyakiti nabinya, dan berdoa orang-orang yang menyakiti para nabi Allah itu dijauhkan dari rahmat, ditegur keras sama Allah, laisa laka minal amri syai'un, tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Kemudian Allah turunkan
Surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-214, wa andir asiratakal akrobin, dan berilah peringatan terhadap kerabat-kerabatmu terdekat. Langsung Rasul berdiri memberikan peringatan kepada bangsa Quraisy, ya, dengan sabdanya, ya ma'syara Quraisyin, istaru, tebuslah anfusakum, atas diri kalian, kamu harus menebus dirimu. Ughni ankum minallahi syai'an, aku tidak berguna di sisi Allah terhadapmu. Ya Abbas ibnu Abdul Muthalib, wahai Abbas putraning paman Muthalib, la ughni angka minallahi syai'an, aku tidak berguna terhadapmu di sisi Allah sedikit pun. Ya Sofiyah, wahai Sofiyah, Sofiyah itu bibitnya Nabi. La ughni anki minallahi syai'an, aku tidak berguna sedikit pun terhadapmu di sisi Allah. Fatimah ya dikandani. Itulah cara memberikan peringatan itu. Jadi memang kita itu nggak boleh tergantung dengan amalan orang lain, ya. Ya kita itu ya beramal sendiri, berdoa mudah-mudahan amal kita diterima, kesalahan kita diampuni, itu ya, dosa kita dimaafkan. Fatimah pun putraning Nabi dikandani karo Nabi, dikasih peringatan, ya Fatimah binta Muhammad salini mimmali. Fatimah putri Muhammad, mintalah kamu Fatimah kepadaku harta-harta semaumu, ya. La ugni angki minallahi syai'an, dan aku tidak berguna sedikit pun terhadapmu di sisi Allah. Itu Nabi loh kepada anaknya. Jadi kita kepada anak kita ya tetap ya memberikan peringatan, kepada istri kita, kepada siapapun ya. Insyaallah seperti itu dulu yang kita baca. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.